Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita akan menaikkan beberapa pujian terlebih dahulu sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak seluruh jemaat Tuhan yang terkasih beserta seluruh keluarga, mari kita siapkan hati kita, mari kita memuji dan meninggikan namanya. Kita angkat satu pujian, anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami masih boleh beribadah, boleh menaikkan pujian penyembahan dan korban syukur kami Tuhan. Amin. Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan saat ku jatuh, kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagimu ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Terima kasih Tuhan, engkau menerima kami apa adanya. Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan saat ku jauh, kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan saat ku jatuh, kau mengangkat, kau pandangku berharga. Mari kita suara hati kita. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagimu ya Bapa, engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan, sebagaimana ku ada. Engkau semua Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak memandang rupa Tuhan, tetapi Engkau yang melihat hati kami Tuhan. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Mari kita terus arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kau telah juru selamatku, ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi
saat gelap, Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kau telah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom, selamat malam Jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul Mengapa Yesus membaca kitab Yesaya, ya. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan yang telah menjaga dan menuntun hidup kami, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas semua berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan buat kami. Malam ini kami mau buka hati dan pikiran kami, Tuhan. Dan biarlah firman yang ditaburkan akan menjadi buah yang manis di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama siap untuk menyambut firman Tuhan. Kita katakan amin. Ketika kita membaca di dalam Alkitab, di mana dikatakan Yesus ketika dalam pelayanannya pada hari Sabat di kota Nazaret pernah membacakan kitab Yesaya. Yang menjadi pertanyaan buat kita, mengapa Yesus membacakan kitab Yesaya tersebut? Kan banyak kitab-kitab di dalam tanah atau di dalam perjanjian lama, ya, terutama kitab Torah, ya, yang terdiri dari 5 kitab Musa, ya, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, ya. Mari kita lihat ayatnya terlebih dahulu, yaitu di Lukas 4 ayat 17 sampai 19. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku 19 untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, ya. Jadi ketika Yesus datang di Nazaret dan pada hari Sabat dia mengajar atau memberitakan hukum Taurat, ya, Yesus tentu mempunyai maksud tertentu dengan membacakan kitab Yesaya ini, ya. Kita tahu bahwa kitab Yesaya ini khususnya pada pasal ke-53 itu menceritakan nubuat tentang kedatangan Yesus, rupa Yesus, dan juga kematian serta kebangkitannya.
Mengapa Yesus membacakan ayat kitab Yesaya tersebut? Karena pada waktu itu banyak orang Yahudi yang tidak mau menerima Yesus sebagai Sang Mesias, ya. Mereka beranggapan bahwa sosok Yesus itu tidak cocok dengan Sang Mesias di dalam pengharapan mereka. Mereka berharap kedatangan Mesias itu haruslah sosok yang gagah perkasa, ya, minimal sama seperti Musa yang mempunyai sosok tubuh yang tinggi, ya, dan dia akan memimpin bangsa Israel untuk kembali pada zaman keemasannya, ya, misalnya pada zaman Daud ataupun zaman kerajaan Salomo. Namun mereka melihat sosok Yesus itu yang lemah lembut, tidak memimpin mereka di dalam pembebasan penjajahan bangsa Romawi, apalagi ingin kembali menegakkan kerajaan Israel zaman keemasan Daud dan Salomo. Sungguh tidaklah mungkin, ya, buat mereka. Namun banyak juga di antara mereka yang kagum karena mereka merasa bahwa pengajaran Yesus itu luar biasa, dan mereka beranggapan bahwa kepiawaian Yesus dalam mengajar itu karena adanya Roh Tuhan, ya, sama yang seperti Yesus katakan di ayat 18 ini, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Kalimat tersebut ditangkap dan diterima oleh orang Yahudi bahwa Yesus adalah sosok yang diurapi Tuhan karena pengajaran yang luar biasa. Namun sebenarnya Yesus sedang berbicara hal yang lain, bahwa dirinya lah Sang Mesias. Yesus mengatakan bahwa Roh Allah ada di dalam dia. Seperti kita ketahui bahwa pada zaman itu Roh Kudus belum dicurahkan, ya. Jadi Roh Kudus itu atau Roh Allah itu memang hanya akan datang kepada mereka yang berkenan di hadapan Allah dan diutus oleh Allah untuk suatu misi tertentu. Misalnya Roh Kudus yang akan diberikan kepada para nabi, ya. Dan untuk itulah maka Yesus dikatakan nabi dari Nazaret seperti ayat ke-24. Namun yang Yesus maksudkan sebenarnya adalah bahwa Yesus ingin mengatakan dialah Sang Mesias, yang artinya orang yang diurapi dan akan menjadi pemimpin bangsa Israel dalam kerajaan yang lain tentunya, ya, yaitu kerajaan sorga. Itulah sebabnya Yesus mengatakan akan menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, ya. Apa yang dimaksud dengan Yesus dengan kabar baik itu? Yaitu berita bahwa Anak Manusia telah datang dan tinggal di antara umatnya, yang akan menembus dosa-dosa manusia sehingga manusia bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena pada waktu itu kita tahu bahwa bait Allah itu kebanyakan dipergunakan untuk, ya, mengadakan korban bakaran, ya. Sedangkan Yesus datang nanti juga akan sebagai anak domba Allah, ya. Sedangkan arti orang miskin itu ditujukan kepada bangsa Israel. Mengapa mereka bisa demikian? Karena kita tahu orang Israel atau bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang pada waktu itu baru saja kembali dari pembuangan dari Babel. Kita bisa bayangkan kalau kita misalnya dibuang ke suatu tempat yang jauh, kita tidak membawa apapun juga, kita hidup di negeri asing selama 70 tahun misalnya, ya, tentu keadaan sangat susah dan sangat miskin, bukan? Ya, demikian juga dengan bangsa Israel. Mereka diambil dari kerajaan selatan lalu dibuang ke tanah Babel, ya. Mereka tidak membawa apapun juga kecuali yang melekat pada tubuh mereka, ya. Selama 70 tahun mereka hidup di pengasingan. Mereka tidak dapat beribadah ataupun membawa korban bakaran, sehingga mereka hidup dalam keadaan berdosa. Setelah mereka kembali ke tanah kelahirannya, mereka masih menghadapi penjajahan bangsa Persia, bangsa Yunani, dan juga bangsa
Romawi, ya. Lengkaplah sudah penderitaan mereka, dan pastinya mereka hidup dalam keadaan miskin, ya. Jadi kata miskin di sini janganlah ditafsirkan secara harfiah saja. Namun sayangnya perkataan ini tidak dimengerti oleh bangsa Israel pada waktu itu. Sedangkan pada ayat ke-19, Yesus menceritakan maksud kedatangannya kepada bangsa Israel. Yesus mengatakan bahwa mereka akan dibebaskan dari tawanan. Tentu perkataan ini juga janganlah diartikan bahwa Yesus akan tampil sebagai panglima perang yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Yesus akan memberikan penglihatan kepada orang buta. Ya, jangan juga kalimat atau ayat ini ditafsirkan bahwa Yesus akan membuat mukjizat kepada orang buta. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah bahwa Yesus akan mencelikkan mata bangsa Israel yang tidak percaya bahwa Sang Mesias telah datang. Kemudian perkataan Yesus akan membebaskan orang-orang yang tertindas juga jangan diartikan Yesus akan bertindak sebagai raja atau panglima perang yang akan membebaskan orang Israel dari penjajahan. Tetapi pada kalimat akhir, yaitu ayat 19, yang mengatakan bahwa Yesus datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, ya. Jadi Yesus mengatakan bahwa kedatangannya itu sudah pasti ada suatu rahmat, suatu berkat dari Allah yang akan membebaskan manusia dari belenggu dosa. Inilah arti daripada Lukas 4 ayat 17 sampai 19, ya. Sekarang kita akan melihat apa yang dibacakan oleh Yesus dalam kitab Yesaya, khususnya di pasal 53 ini, ya, dan kita akan menafsirkannya lebih dalam, ya. Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Jadi berita tentang kedatangan Yesus itu sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum kedatangan Yesus, yaitu melalui Nabi Yesaya. Namun seperti perkataan Nabi Yesaya bahwa siapa yang percaya kepada kedatangan Yesus sebagai Sang Mesias, jadi penolakan Yesus dari orang-orang Yahudi itu memang juga sudah dinubuatkan, ya. Jadi kita tidak usah heran lagi atau memperdebatkan, ya, mengapa kalau sampai hari ini masih banyak orang Israel atau orang Yahudi yang tidak mau menerima Yesus sebagai Sang Mesias, ya. Kemudian kedua, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya, ya. Jadi arti kata taruk adalah tunas yang tumbuh pada dahan. Jadi kedatangan Yesus itu digambarkan sebagai suatu tunas yang akan memberikan harapan, ya, walaupun pada tanah yang kering. Tanah yang kering ini tentu berbicara mengenai sambutan daripada bangsa Israel terhadap Yesus. Mereka tidak membuka hati mereka untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Nubuat tentang wajah Yesus juga telah dinyatakan bahwa wajah Yesus itu tidak tampan, tidak berseri-seri, atau dengan kata lain, wajah Yesus itu tidaklah terlalu menarik perhatian. Wajah Yesus biasa-biasa saja, ya, sehingga tidak menarik perhatian kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan tidak ada yang istimewa pada wajah Yesus, maka kita tidak menginginkannya. Terutama ketika Yesus dalam keadaan disalib, di mana darah semua itu menutupi wajahnya. Jelas wajah Yesus pada waktu itu tidak kita menginginkannya, ya. Kemudian ketiga, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Inilah nubuat tentang kehidupan Yesus, ya. Yesus akan dihina, ya kan, dan dihindari orang. Kita lihat di dalam kehidupannya bagaimana ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi itu semua memang menghina Yesus.
Demikian pula ketika ajal mendekati kehidupan Yesus, bagaimana kita lihat Yesus dihina, diolok-olok oleh tentara Romawi, yaitu dengan mengatakan, apakah engkau raja orang Yahudi? Mengapa engkau tidak dapat membela atau menyelamatkan dirimu, padahal nyawa orang lain diselamatkan, ya? Mereka mengolok-olok Yesus dengan memberikan baju ungu dan juga mahkota berduri, ya. Mereka meludahi Yesus dan menyesah dia. Karena penderitaan itulah maka banyak orang yang menyaksikan kalau Yesus adalah Sang Mesias. Karena mereka menganggap Yesus tidak melakukan perlawanan, telah kalah melawan orang biasa. Dengan demikian, Yesus tidak masuk hitungan orang Yahudi sebagai Sang Mesias. Keempat, sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, ya. Jadi Alkitab mencatat bahwa Yesus menerima semua perlakuan tadi hanya karena Yesus ingin menebus dosa-dosa yang telah kita perbuat. Namun bagi mereka yang tidak mengerti, mereka mengira bahwa Yesus telah kena tulah. Karena itu Yesus harus memikul akibat dari perbuatannya sendiri. Kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, ya. Ayat ini menceritakan bagaimana kematian Yesus. Yesus harus ditikam sehingga mengeluarkan darah sebagai korban penghapusan dosa manusia, dan Yesus juga harus dicambuk sehingga menimbulkan bilur-bilur, yaitu luka panjang bekas cambuk pada kulit. Semua itu diterima Yesus sebagai upaya untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat ini menggambarkan bagaimana manusia mau hidup menurut sekehendak hatinya sendiri, dan karena perbuatan itulah akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Namun Tuhan menimpakan semua dosa itu kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat. 7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya, ya. Inilah gambaran Yesus ketika disalib. Yesus tidak melakukan pembelaan apapun juga, karena Yesus tahu bahwa kedatangannya adalah untuk menebus dosa manusia, sama seperti halnya anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, ya. Kemudian 8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan pemberontakan umatkulah ia kena tulah, ya. Ada kalimat yang cukup menarik pada ayat 8 ini yang harus kita perhatikan, yaitu ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Artinya Yesus memang harus mati, meninggalkan negeri orang-orang yang hidup. Jadi kematian Yesus pun itu sudah dinubuatkan, ya. Kemudian yang ke-9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya, ya. Jadi kalimat orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik itu mungkin sedikit akan membingungkan kita, ya. Tetapi kalau kita lihat di terjemahan King James Version, itu diterjemahkan dengan with the rich in his death, ya. Yang artinya adalah dengan orang kaya dalam kematiannya, ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut? Kita tahu bahwa ketika Yesus mati, maka Yesus ditempatkan pada kuburan yang baru milik seorang yang bernama Yusuf, seorang yang kaya dari
Arimatea, ya, seperti yang tertulis di Matius 27 ayat 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan telah menjadi murid Yesus juga, ya. Sedangkan kalimat dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat itu juga sudah digenapi, yaitu ketika Yesus disalib, maka ada dua penjahat yang turut disalib dan ditempatkan di kanan maupun di sebelah kirinya, ya. Ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan berlanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya, ya. Kalimat tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, ya. Jadi kematian Yesus bukan karena perbuatan Yudas ataupun iblis, ya, tetapi Yesus mati atas kehendaknya sendiri, dan sudah juga dinubuatkan bagaimana kematiannya, ya. Yesus menyerahkan nyawanya sebagai korban penebusan salah, dan Allah Bapa yang merancangkan semua itu, inilah yang meremukkan dia, yaitu dengan kesakitan dipaku di kayu salib. Jadi kalau ada sebagian orang yang menafsirkan bahwa Yudas mati pasti masuk surga karena dia kerasukan iblis ketika dia menyerahkan Tuhan, maka dan menganggap bahwa Yudas itu telah berjasa dalam kematian Yesus, sungguh pemikiran yang amat sangat sesat, ya. Ya, jadi mereka hanya mengambil satu ayat kemudian difikirkan menurut pemikirannya sendiri, ya. Mereka mengabaikan ayat ini, ya. Jadi Yesus mati itu bukan karena Yudas yang menyerahkannya, sebab baik tanpa Yudas maupun tanpa iblis itu pasti memang Tuhan Yesus mati, karena kematian Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan di Yesaya 53 ini dengan amat terperinci, dan kita harus mengimani bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin, ya. Yang jelas Yesuslah yang menyerahkan nyawanya. Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, Yesus tidak akan mati, sebab ialah Allah, ya. Jadi buat mereka yang selalu menafsirkan secara sesat, tidak benar, jauh daripada kebenaran, sudahlah, hentikan. Dan bagi jemaat atau murid-murid Yesus yang terutama yang muda-muda ini, hendaklah kalian semua berhati-hati mendengar firman-firman yang memang tidak menyatakan kebenaran, ya. Kita lihat di Matius 27 ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Kemudian ada kalimat juga, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan berlanjut, ya. Ini berarti Yesus akan hidup atau bangkit kembali. Jadi kalau kita lihat betapa dahsyatnya, ya, Allah kita itu menggenapi, atau firman Tuhan atau Alkitab itu menyatakan begitu terperinci, dan semua itu yang sudah dinubuatkan itu digenapi. Dan sampai hari ini tidak ada satu ayat kitab suci pun yang bisa menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Tuhannya, ya. Kemudian 11, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul, ya. Kalimat ia akan melihat terang dan menjadi puas, artinya setelah kebangkitannya maka Tuhan Yesus akan menjadi terang dan menjadi puas, karena semakin banyak orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias, ya. Tuhan Yesus akan dikenal sebagai sumber kebenaran, dan pengajarannya akan membuat banyak orang dibenarkan, ya. Jadi ini berbicara tentang tuaian, ya. 12, sebab itu aku akan membagikan kepadamu orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dan setelah kebangkitannya, maka Yesus akan diberi orang-orang besar sebagai rampasan. Dan memang kita lihat cerita setelah Yesus bangkit, maka dia membebaskan banyak orang besar dan kuat, ya. Wahyu 14 ayat 3,
Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Tidak ada seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu, ya. Yang menjadi pertanyaan, siapakah di antara 144.000 orang itu? Pasti di antara mereka adalah para pemimpin, para orang kudus, para pasukan bangsa Israel, orang-orang kuat yang dahulu perang untuk bangsa Israel. Inilah yang diberikan kepada Yesus oleh Bapa di sorga sebagai upah daripada penebusan dosa manusia. Ya, jadi kesimpulannya bahwa kelahiran Yesus, bentuk Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, semuanya itu sudah dibuatkan ribuan tahun sebelum kedatangan Yesus. Dan semua nubuat yang ada di dalam kitab Yesaya 53 itu sudah digenapi. Jadi kita harus bersyukur kalau kita memanggil Tuhan yang begitu hebat, kalau kita juga memiliki firman Tuhan yang hebat, kalau kita juga memiliki kitab suci yang hebat, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada malam hari ini kami masih terus mendapat kesempatan untuk memperoleh pendalaman firman-Mu. Biarlah kami terus bisa lebih mengerti atas kehendak-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita baru saja mendengarkan sebagian daripada pemberitaan firman Tuhan. Kini saatnya kita untuk menyembah kembali. Itu saya ajak teman Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan hadiran pikiran kita kembali. Satu pujian kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih ada kehidupan, yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan dalam hidupku takkan pernah kulupakan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu tiada terhitung, pertolongan-Mu tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan.
Inilah pujian yang terakhir jemaat Tuhan yang terkasih. Kita sudah berada di penghujung acara Mesbah Keluarga. Satu pujian, kasih Allahku sungguhlah terbukti. Sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah sungguhlah terbukti, amin, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Benar Tuhan, kasih-Mu telah terbukti dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita mau mengatakan sekali, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Demikianlah ibadah Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali minggu depan, tentu pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.